Kata kultur dalam subkultur menunjuk pada keseluruhan cara hidup yang bisa dimengerti oleh para anggotanya. Kata sub mempunyai arti konotasi yang khusus dan perbedaan dari kebudayaan dominan atau mainstream. Menurut Fitra Hamdani dalam Zailani Tamaka, subkultur adalah gejala budaya dalam masyarakat industri maju yang umumnya terbentuk berdasarkan usia dan kelas. Secara simbolis, diekspresikan dalam bentuk penciptaan, gaya, atau style, dan bukan hanya merupakan penentangan terhadap hegemoni atau jalan keluar dari suatu ketegangan sosial. Subkultur lebih jauh menjadi bagian dari ruang bagi penganut-penganutnya untuk membentuk identitas yang memberikan otonomi dalam suatu tatanan sosial masyarakat industri yang semakin kaku dan kabur. Hardcore punk merupakan subgenre dari musik punk rock yang dimana memiliki karakteristik yang lebih agresif, cepat, kasar dengan lirik yang lebih frontal dan tema yang lebih luas dari musik punk pada umumnya. Istilah hardcore punk ini diambil dari titel album milik band asal Kanada yang bernama DOA, di mana titel albumnya ini berjudul Hardcore H1. Dan kemudian terminologi hardcore ini ya digunakan oleh para kritikus musik dan media ya, yang menyasar kepada anak-anak muda usia remaja yang bermain musik punk di Amerika Serikat sekitar akhir dekade 1970-an. Secara historis, subgenre hardcore punk muncul dari skena punk rock yang berkembang di pantai barat Amerika Serikat pada akhir dekade 1970-an. Hardcore punk ini ya adalah bentuk dari reaksi dan protes terhadap band-band punk rock yang besar ya yang sudah masuk major label seperti halnya Sex Pistols dan Buzzcocks. Lalu tentunya dari band-band yang sign up ke major label ini ya sudah mengikuti gaya hidup glamour ala-ala rockstar gitu kan. Dan sementara anak-anak remaja di Amerika sana yang mainkan musik punk rock secara underground mulai mengorganize movementnya secara DIY. DIY itu adalah etos do it yourself atau mengerjakan segala sesuatu dengan sendiri. Nah, adapun langkah-langkah yang mereka lakukan dalam berjejaring dan menyebarkan ide-idenya, ya, antara lain dengan mengadakan tour, ya, memproduksi album secara swadaya dan merilis merchandise dengan dia sendiri. Ya. Lalu membuat show, ya, small show dengan berkolektif serta menerbitkan suatu fanzine. Jadi fanzine itu sama halnya seperti buletin, seperti majalah gitu ya. Fanzine sebagai sarana mempublikasikan ataupun hal apapun yang berkaitan dengan movement yang mereka lakukan. Adapun band-band yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan musik hardcore punk gelombang awal ya, antara lain seperti Black Flag dan Circle Jerk yang berasal dari West Coast, dari California. Kemudian ada Bad Brain dan Minor Threat dari Washington DC, di mana Minor Threat sendiri ya, mempopulerkan sih lebih tepatnya Minor Threat sendiri dengan lagunya yang berjudul Straight Edge ini menjadi repertoar yang menjadi blueprint dari pergerakan Straight Edge atau gaya hidup sehat yang menjauhi alkohol, menjauhi rokok, dan menjauhi drugs serta seks bebas dan hal-hal negatif lainnya. Kemudian gagasan dari straight edge yang digaungkan oleh Minor Threat ini menyebar sampai ke wilayah lain, contoh seperti ke negara bagian Boston, di mana di Boston ini muncul beberapa band seperti SS The Control ya, seperti yang sekarang saya pakai bajunya. Lalu ada Negative FX dan Siege. Nah, lalu di gelombang kedua band-band yang mengusung musik hardcore ya kemudian secara terang-terangan secara publik ya memproklamarkan dirinya itu sebagai band hardcore karena generasi sebelumnya ya belum menggunakan terminologi hardcore sebagai sebuah genre. Nah, kemudian di gelombang kedua ya, contoh seperti band-band yang berkembang itu di New York ya, seperti Youth of Today yang mengembangkan subgenre Youth Crew dan Chromeg ya, dan serta Sick of It All yang memadukan elemen hardcore dengan thrash metal yang musiknya itu lebih agresif. Secara umum mungkin kita kenal dengan sebutan musik crossover thrash. Nah, dan di gelombang ketiga ya, tepatnya pada awal dekade 90-an
Scene hardcore di sini sebenarnya sudah mulai dihadapkan dengan hal-hal yang dilematis ya. Sebagai contoh seperti Earth Crisis ya, di mana band Earth Crisis ini memiliki ideologi hardline ya, ideologi garis keras yang mengusung vengeance straight edge, di mana ideologi yang mereka usung itu cenderung intoleran. Dalam artian intoleran itu mereka tidak senang ya, atau tidak berkompromi dengan kelompok yang tidak paham dengan mereka. Kalau misal di jalan misal ketemu dengan orang yang ngerokok atau lagi minum bir, mungkin bisa aja dihajar kan oleh kru-kru si Earth Crisis itu kan. Nah kemudian lalu banyaknya band-band hardcore yang sign in ke major label, sebagai contoh ya seperti Madball atau Biohazard yang gabung ke Roadrunner Records ya. Ya hal itu tentunya kan oleh pandangan ideologi Jepang sendiri kan dianggap tabu ya, mengingat ada istilah sell out itu kan, istilah sell out. Jadi istilah sell out itu istilahnya mereka mulai berpikir untuk mengkomersialisasi karya yang mereka buat. Nah saat ini ya musik hardcore ya senang atau tidak yang mulai bermutasi dan berkembang dengan sesuai zaman tempat di mana musik itu berkembang ya. Atau suka atau tidak, hardcore itu telah menjadi bagian dari budaya populer di kalangan anak muda ya. Contoh seperti Tune Steel yang band-band sekarang, atau seperti Hatebreed, Terror, Comeback Kid, dan band-band hardcore lainnya ya, entah itu dari band internasional ataupun band lokal, kan sekarang banyak tuh ya yang main di acara-acara besar ya. Acara-acara skala besar seperti di Hammer Sonic, di Hellprint, atau acara yang skala internasional seperti Wacken, Roadburn, dan sebagainya. Nah, dari situ kan menyimpulkan bahwa hardcore sebenarnya bisa berkembang dengan sesuai dengan dinamika yang ada. Setiap manusia sebagai individu pasti mempunyai keinginan, harapan, dan berbagai cara hidup yang beragam. Saya memilih untuk tumbuh dan besar dengan subkultur tersebut yang bisa dibilang negatif untuk sebagian orang. Di hardcore punk saya tumbuh, saya besar, bahkan bisa dibilang saya dilahirkan kembali dengan mental dan semangat yang berbeda. Tadinya loyo atau gimana, atau kurang semangat. Di saat saya mengetahui dan mendengarkan lagu dari band Bad Brain dengan judul PMA, saya nyari itu kan, PMA itu apa. Ternyata pas dikulik-kulik, oh PMA itu positif mental attitude. Dengan positif mental attitude tersebut, saya di masa remaja cukup berkembang dan tidak malu-malu lagi seperti masa kecil dan masa peralihan saya ke masa remaja. Dengan kesamaan minat, memicu banyak pribadi-pribadi di antara kita di skena tersebut memiliki latar belakang yang sangat berbeda-beda, baik fisik, ekonomi, ras, budaya, bahkan agama, dan atau kepercayaan yang berbeda. Kita memiliki tujuan yang sama, yaitu menyuarakan isi pikiran, menyuarakan isi hati ya lewat subkultur atau genre dari musik punk dan dengan subgenre hardcore punk tersebut. Untuk judul lagu atau lirik yang sangat berpengaruh di hidup saya dari subgenre dari subkultur tersebut, saya banyak mengutip dari band New York yang bernama H2O atau H2O yang berjudul Nothing to Prove. Dilihat dari judulnya aja udah eksplisit sih, nothing to prove, nothing to lose. Tidak yang perlu dibuktikan atau tidak ada perlu yang harus mengalah. Cukup seperti itu.
Cukup dengan lirik tersebut dapat memunculkan semangat mental saya yang tadinya sangat pemalu. Dengan musik tersebut dan influence dari subkultur tersebut membuat saya mulai berani speak up, berani berbicara di depan orang lain. Bahkan untuk sekarang berani berbicara di depan kamera seperti ini. Hardcore punk membuat aku mencoba hal-hal baru, keluar dari zona nyaman yang membuat pikiran, hati terperangkap dalam ruang kotak yang sempit. Saya keluar dari zona itu layaknya sang Buddha yang meninggalkan tempatnya, pangkatnya sebagai putra mahkota. Saya berjaring bersenang-senang dengan selera musik yang sama, dengan teman-teman dengan pemikiran yang sama, di komunitas yang sama, di skena yang sama, tanpa harus ada embel-embel pangkat, jabatan, ekonomi, latar belakang, status sosial lah, apa itu. Yang penting kita have fun aja. Dengan kesamaan minat memicu banyak pribadi-pribadi di antara kita di skena tersebut memiliki latar belakang yang sangat berbeda-beda, baik fisik, ekonomi, ras, budaya, bahkan agama dan atau kepercayaan yang berbeda. Kita memiliki tujuan yang sama, yaitu menyuarakan isi pikiran, menyuarakan isi hati ya lewat subkultur atau genre dari musik punk dan dengan subgenre hardcore punk tersebut.